Halo vlogger, selamat datang di Honey Video Channel. Pada video kali ini saya akan mereview Suzuki Aerio, di mana Suzuki Aerio merupakan pionir hatchback dengan fitur canggih di eranya. Nah, seperti apa review lengkap Suzuki Aerio pada video kali ini? Tonton terus video ini hingga akhir. Nah, sekarang pertama yang akan kita bahas adalah dari sisi eksterior, di mana desain Suzuki Aerio ini memang pada saat pertama kali dikeluarkan merupakan pionir untuk kendaraan dengan tipe hatchback ya. Karena memang pada saat era tahun 2000-an saat itu untuk segmen kelas hatchback masih dikuasai oleh satu brand, yaitu dengan produknya Toyota Starlet. Kemudian dari produk Suzuki mengeluarkan Suzuki Aerio, di mana pertama kali dihadirkan di Indonesia di tahun 2001 dengan kondisi CBU dari Jepang, dan kemudian pada mulai tahun 2002 sudah dirakit di Indonesia. Nah, kebetulan unit review yang saya gunakan kali ini adalah seri untuk yang facelift, di mana facelift ini sudah dikeluarkan pada mulai tahun sekitar akhir 2004. Jadi tampak jelas sekali perbedaannya dengan generasi pertamanya, yaitu dari penggunaan bumpernya ya. Kemudian pada saat itu lampunya masih menggunakan multi reflektor ya. Cuma unit review yang saya gunakan di sini dia menggunakan modifikasi menggunakan HID projector ya. Tentunya kombinasi HID projector ini dengan body kit dari Suzuki Aerio facelift ini memberikan kesan yang lebih sporty dan lebih modern. Sedangkan apabila kita lihat dari bagian samping, memang terlihat desainnya sama persis dengan Suzuki Baleno Next-G. Yang sangat membedakan adalah desain dari kaca belakang ini ya. Apabila pada generasi Baleno Next-G ini merupakan bagian menjadi bagasi, tetapi untuk Aerio di sini bagasinya dihilangkan dan tampak menjadi lebih sporty ya. Kalau secara pribadi desain memang saya dari tampak samping lebih menyukai desain Suzuki Aerio, terutama yang sudah mengalami facelift. Yang sangat membedakan sekali adalah penambahan dari fender ini ya. Jadi fender ini ditambahkan molding body kit, kemudian juga ada penambahan side skirt. Di sini menurut saya pada saat era tahun 2000-an ini merupakan desain yang cukup jarang ya. Tetapi kembali lagi bahwa desain adalah urusan selera, karena setiap orang mempunyai patokan atau indikator terkait desain mobil pribadinya. Kemudian untuk desain velgnya memang aslinya tidak menggunakan velg ini ya. Ini sudah dimodifikasi menggunakan velg Swift dengan ukuran ring 16. Untuk velg aslinya adalah diameter ring 15 menggunakan ban ukuran 195/55, dan ukuran ban ini memang cukup jarang sehingga apabila autovlogger menggunakan ban standar Aerio harganya berbeda dengan ban pada umumnya, yaitu ukuran 185/65. Kemudian juga di eranya pada saat itu belum cukup trendy atau belum cukup tren penggunaan spion retract ya. Jadi di tahun 2001 Aerio sudah menggunakan spion retract, dan seringkali ini mengalami kerusakan karena pada saat parkir ini dipaksa dibelokkan ke dalam ya. Tentunya di sini akan menyebabkan kerusakan pada gigi di motor retractnya di sini ya. Untuk desain bagian belakang, menurut saya memang ini desain yang paling sporty ya. Artinya dari keempat sisi ini, depan, samping, kiri, kanan, dan belakang, saya lebih suka dengan bagian belakangnya ya. Kenapa? Karena di sini penggunaan antena seperti ini saat tahun 2000-an itu masih cukup jarang. Mayoritas masih menggunakan antena yang ada di pilar A-nya ya. Kemudian juga adanya spoiler ini dan adanya stop lamp di atas memberikan kesan yang sangat sporty. Selain itu juga perubahan di desain stop lampnya ya, ini berbeda sekali dengan generasi pertamanya yang dikeluarkan di tahun 2001 sampai akhir 2004. Selain itu juga di sini wipernya ini menggunakan desain palang lurus dan juga sudah disematkan fitur defogger. Tentunya ini adalah fitur yang cukup memberikan kenyamanan
apabila vlogger berkendara dan mengalami kaca belakangnya mengembun. Selain itu juga desain dari bumper ini terlihat lebih kekar dan juga lebih sporty daripada generasi Aero sebelumnya. Dan kalau memang dilihat dari tampak belakang ini, bentuk bumpernya ada aura sedan yang cukup kental ya. Untuk membuka bagasinya, di sini ada tuas di bawah logo Suzuki ini. Kita tarik dan bagasinya akan terangkat dan disangga oleh dua suspensi bagasi ini ya. Kemudian di sini ada partisi untuk meletakkan barang-barang sehingga memudahkan kita pada saat akan menjangkau barang-barang melalui pintu di barisan kedua penumpang ini. Dan juga ukuran dari kapasitas bagasinya menurut saya cukup ya. Jadi karena memang tidak terlalu besar dan juga tidak bisa dikatakan terlalu kecil. Menurut saya ini muat untuk dibawa dengan koper ukuran sedang dengan jumlah 2-3. Dan yang saya suka dari desain bagasi dari Suzuki Aero ini adalah desain penempatan ban serepnya ya. Jadi ban serepnya terletak di dalam bagasinya. Tentunya ini memudahkan kita pada saat akan melakukan pengecekan atau akan mengganti ban serep. Nah di sini menurut saya memang desain dari kompartemennya cukup modern ya. Ini menggunakan plastik yang sangat rapi, dibalut dengan material dari Bludru. Dan juga masih ada beberapa kompartemen di sini yang bisa untuk menempatkan barang. Dan apabila kompartemen ini kita angkat, di bawah terdapat ban serep dengan velg yang sama dengan velg yang digunakan pada keempat roda yang lain. Jadi tidak akan terjadi belang apabila kita menggunakan ban serep dari Suzuki Aero. Selanjutnya yang kita bahas adalah mesin yang digunakan oleh Suzuki Aero kali ini, di mana kode mesinnya menggunakan kode mesin M15A, yang mana mesin ini masih digunakan pada generasi Suzuki S-Cross dan juga Suzuki Swift. Tentunya mesin ini sudah terbukti durabilitas dan juga tingkat kehandalannya. Selain itu juga mesin ini sudah menggunakan teknologi VVT, di mana di awal tahun 2000 menurut saya masih cukup jarang kendaraan yang menggunakan teknologi VVT ya. Kemudian untuk power steeringnya masih menggunakan tipe hidrolik. Kalau saya memang prefer menggunakan hidrolik karena dari sisi maintenance dia lebih mudah dan juga rasa atau effort yang kita gunakan pada setir itu lebih ringan ya, berbeda dengan EPS. Cuma memang pada saat ini desain mayoritas power steering menggunakan EPS ya, karena desainnya menjadi lebih kompak tanpa adanya penggunaan minyak fluida. Selain itu juga di eranya ini sudah menggunakan fitur safety berupa ABS dan juga EBD. Tentunya ini akan menambah kemantapan bagi autovlogger ketika akan menghentikan laju dari Suzuki Aero tanpa khawatir adanya terjadi bannya mengunci atau ngelok ya. Dan juga adanya EBD tentunya menambah distribusi beban pada saat pengereman yang baik antara roda bagian depan juga roda bagian belakang. Dan yang perlu diwaspadai bagi autovlogger ketika akan membeli unit Suzuki Aero, yang pertama harus dicek adalah selain dari kondisi mesin, tentunya adalah penggunaan radiator coolant ya. Jadi saya sarankan unit yang akan diambil adalah menggunakan radiator coolant, karena untuk Suzuki Aero ini ada jalur radiator coolant yang masuk ke dalam water heater ya. Ini sering ditemui adanya kropos karena penggunaan air biasa. Selain itu juga biasanya di bagian selang ini dia mengembung atau dia membesar ya, karena biasanya terjadi kerusakan di bagian termostatnya ya. Jadi cirinya mudahnya adalah selang ini apabila ukurannya normal, kemungkinan sistem radiatornya atau sistem pendingnya bekerja dengan baik. Dan juga yang sering menjadi penyakitnya adalah di selang high pressure power steering ya. Ini biasanya yang terjadi adalah karena sudah faktor usia, selangnya pecah atau retak sehingga ada rembesan minyak power steering. Untuk horsepower yang dihasilkan ini menurut saya sudah cukup di eranya ya, yaitu sebesar 100 horsepower dan juga dengan torsi sebesar 133 Nm. Dengan desain mesin dia adalah square engine dengan karakter yang mengisi mulai dari putaran bawah sampai putaran menengah ke atas. Tentunya ini sudah cukup untuk kendaraan di dalam kota dengan traffic stop and go
dan juga khususnya di kota Semarang yang banyak jalan yang dengan kontur perbukitan ya, atau jalan menanjak. Dan konsumsi bahan bakar ini kurang lebih untuk dalam kota adalah 1:10, dan untuk luar kota adalah 1:12 sampai 1:13. Dan untuk mesin ini masih bisa menggunakan BBM dengan RON 88 atau menggunakan premium. Tapi saran saya akan lebih baik apabila menggunakan RON di atasnya, yaitu Pertalite atau juga Pertamax. Nah, sekarang kita berada di bagian dalam kabin dari Suzuki Airyo facelift ini, di mana posisi duduknya menurut saya memang cenderung lebih tinggi daripada generasi Baleno 2000 ya. Tetapi di sini bisa kita setel untuk posisi duduknya, di mana jok ini bisa kita setel tinggi rendahnya dengan memutar knob di bagian kanan, dan juga untuk reclining serta maju mundur posisi mengemudi kita ya. Selain itu juga ini dibantu dengan adanya fitur untuk menyetel tilt steering ya, walaupun memang belum ada fitur untuk teleskopik, tapi menurut saya ini sudah membantu meningkatkan ergonomi dari Suzuki Airyo ini ya. Dan untuk generasi facelift menurut saya memang desain dashboardnya berubah drastis, yang memberikan kesan lebih sporty dari Suzuki Airyo ini ya. Dan penggunaan speedometer yang berbeda daripada generasi sebelumnya, di mana sebelumnya menggunakan speedometer full digital. Untuk Airyo facelift ini menggunakan speedometer analog ya, yaitu ada sisi tachometer di bagian kiri dan juga speedometer di bagian kanan. Dan selain itu juga ditambahkan fitur pengukur temperatur suhu mesin ya, yang sebelumnya tidak ada, hanya menggunakan lampu indikator berwarna biru dan warna merah. Dan di tengah sini ada semacam MID, cuma dia hanya menampilkan jam dan juga suhu di bagian luar kabin, belum bisa menampilkan berapa konsumsi bahan bakar liter per kilometernya. Sedangkan untuk fitur AC menurut saya merupakan fitur yang cukup lengkap di eranya ya. Di sini ada untuk AC pendingin dan juga untuk heater atau penghangat. Untuk arah hembusan juga bisa disetel sirkulasinya. Kemudian untuk ukuran audionya dia sudah double din, cuma memang untuk head unit ini sudah diganti, bukan aslinya ya. Setahu saya yang aslinya menggunakan merek dari CVC, dia bisa menggunakan kaset dan juga bisa menggunakan CD player. Dan juga untuk paketnya ini yang saya suka adalah menopang bagus punggung dengan postur tubuh seperti saya ya. Jadi mulai dari generasi Baleno sampai Asikfar menurut saya memang desain paketnya ini cukup nyaman menopang posisi dari penumpang dan juga pengemudi. Untuk sun visornya di sini sudah dilengkapi dengan mirror dan juga ada lampu baca masing-masing di kiri dan kanan, serta ada fitur juga dynamic view untuk spion tengahnya. Untuk akomodasi penumpang di baris kedua ini menurut saya cukup nyaman ya. Dengan postur saya berat 90 kg dan tinggi sekitar 170 cm. Ini posisi mengemudi saya, dan masih tersisa adanya legroom ya ke jok bagian depan, dan juga posisi bersandar ini cukup nyaman, walaupun memang tidak bisa sangat rebah karena ada bagian partisi untuk menyimpan barang-barang di bagian bagasi belakang. Dan juga di sini headrestnya menurut saya kurang besar ya, sehingga ini perlu diangkat seperti ini. Tetapi memang jarak dengan kepala ini cukup terlalu jauh ya, sehingga kita harus agak mendangak ketika akan menggunakan headrest untuk sandaran. Selain itu juga di sini diberikan adanya armrest yang bagi saya posisinya sangat ergonomi ya, seperti ini. Selain itu juga ini bisa digunakan sebagai cup holder yang desainnya terlihat sangat modern di eranya ya. Sangat nyaman sekali. Sekarang akan saya coba bagaimana sensasi berkendara dari Suzuki Airyo ini ya. Ini angkatan pertama gigi 1 sampai 3000 rpm cukup mengisi. Kemudian saya pindah gigi 2. Akselerasinya cukup spontan ya. Ditambah lagi nih dengan transmisinya manual. Bantingan setirnya juga enak, responsif.
sesuai dengan putaran atau gerakan dari roda kemudi yang kita inginkan ya. Akselerasinya sungguh responsif ini. Kemudian pada saat di polisi tidur ini, banting suspensinya empuk sekali nih. Karena memang basisnya adalah menggunakan basis sedan ya, sama seperti Suzuki Baleno. Jadi menurut saya karakternya ini dari RPM menengah ke bawah cukup mengisi tenaganya. Dan sayangnya saya tidak bisa mencoba untuk di jalan tol ya, untuk bagaimana sensasinya pada saat top speednya. Ini saya menikung cukup kencang ya. Tidak ada gejala limbung yang sangat berarti, karena memang suspensi belakangnya menggunakan double wishbone ya, yang bisa disetel untuk sudut chambernya. Ini saya melewati seat bumper juga nggak begitu berisik suara mobilnya. Alhamdulillah saya dapat unit review yang kondisinya sangat terawat ya. Ini saya belok di bundaran UNES, cuma sayang nggak bisa kecepatan tinggi ya, karena jalannya rame. Jadi setir ini juga menurut saya cukup responsif ya. Jadi ketika kita keluar dari tikungan, setirnya kita lepas, dia akan kembali ke posisi lurus ya. Dan kelemahan untuk kaki-kaki dari Aerio ini adalah dari CV join. Ya, diperhatikan kondisi CV joinnya, kemudian juga as gantung atau as intermediate serta laker intermediate-nya ya. Itu saya pernah mengganti karena memang faktor usia. Jadi pada saat engine brake atau angkatan pertama itu ada bunyi tak 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 seperti itu. Untuk kekedapan kabin biasa saja. Suara mesin masih masuk ke dalam ruang kabin, cuma suara bannya tidak terlalu berisik ya. Dan juga untuk ABS-nya kelemahannya biasanya di sensor ABS atau di rotornya ya. Biasanya kalau mungkin nggak sesuai rotornya, itu sinyal yang dikirimkan ke ECU akan ngaco sehingga cek engine ABS-nya akan nyala. Nah, ini unit yang saya gunakan cek engine-nya menyala. Tapi ABS walaupun dia dalam keadaan abnormal, sistem remnya akan tetap bekerja dengan normal ya. Tapi fitur anti-lock brake sistemnya tidak akan bekerja. Dan juga tentunya Autovlogger tidak usah khawatir apabila akan mengambil Suzuki Aerio, karena banyak komunitasnya, di situ bisa sharing grup. Salah satunya adalah Aerio Indonesia Club ya, yang banyak chapternya di kota-kota besar, serta jaringan purna jual Suzuki yang sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Oke Autovlogger, demikian tadi review lengkap Suzuki Aerio pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi para Autovlogger, khususnya yang akan membeli unit Suzuki Aerio. Dan apabila ada hal yang kurang dalam penyampaian saya, silakan Autovlogger bisa memberikan saran pada kolom komentar di bawah, dan berikan like apabila Autovlogger suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Salam Autovlogger.